Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat 0,77%. Ditutup di level 6270 dan masih di range sideways 615 berapa ini? 6157. Atasnya 6286. Nah, area resistennya di sekitar ini ya. 6280-an, 6286, 6300-an. Semoga besok sih berhasil breakout, dan kalau breakout 6300-an berpeluang tes area 6400, 6500-an lagi tuh. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 6150, 6150, ya peluangnya mungkin koreksi tes area 6000-an lagi. Tapi ya mudah-mudahan ya tes area malah mudah-mudahan breakout area 6300 dan tes area 6400, 6500. Kalau kita lihat MACD-nya juga ini udah golden cross ya, dan masih di area positif MACD-nya. Mudah-mudahan bagus lah ya, masih positif lah selama nggak turun ke bawah 6150, si IHSG-nya masih positif lah ya. Sekarang kita lihat hasil explore. Yang teratas ada INKP. INKP yang punya barang disimpan dulu nggak apa-apa. Dan kalau misalnya mau beli-beli lagi, nambah-nambah gitu, ini bisa dimanfaatkan nih. Ada inside bar pattern di hourly buy break 14925. Cut loss-nya kecil sih, cukup kecil, di bawah 14675. Itu cuman di bawah 2%, nggak nyampe 2% ya. Lumayan lah ya. Area resisten ya di sekitar 15500-an dulu lah. Atasnya lagi 16300 tuh INKP, boleh lah. Boleh dicatat dulu buat besok. Next, tower. Tower ini seperti yang kita bahas kemarin ya. Nah, ini masih di dalam channel yang cenderung mengarah ke bawah. Tapi ini bagus. Bagus jika berhasil breakout 1100-an dan bertahan di atas 1100 ya. Jadi saya pilih tunggu dulu aja sih towernya, tunggu dulu, yang mau beli maksudnya ya, tunggu bertahan di atas 1100-an dulu aja. Yang punya barang boleh disimpan. Trailing stopnya di bawah ini nih, 1050. Tekim, nah Tekim ini mirip si INKP, harusnya masih punya barang lah ya, karena nggak turun ke bawah 15500. Dan kalau besok naik ke ini fraktalnya pasti di situ. Nah, 17250 mau beli lagi boleh. Cut loss-nya berapa ya kalau kesini ya? Oh, gede. Strateginya buy if break 17250 ya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat-lihat ya di hourly, tapi ini belum berhasil tutup di atas, deket ke area resisten 17850, 18450. Itu adalah dari mana? Oh, pucuk-pucuknya itu ya. Oke, pakai yang hourly ini boleh, nggak apa-apa. Nah, jadi begini, buy break 17.000 nggak apa-apa. Tapi lihat besok aja lah ya kalau nembus ya. Kalau nggak nembus biarin. Next lah, Akra. Oke, Akranya ini naik tapi perlu waspada ya. Kenapa waspada ya? Karena area 3540, 3600 masih jadi area resisten. Jadi yang punya barang itu, kalau misalnya harganya lanjut naik ke area 3500-an, siap-siap mau jualan sih nggak salah. Kalau ternyata besok turun lagi ke bawah 3350, kabur dulu juga nggak apa-apa. Mikanya harusnya sih belum beli sih ya, karena karena Mikanya nggak berhasil naik ke atas 3150. Jadi tunggu dulu aja. Boga, oke, Boganya rebound, area resisten di sekitar ini nih, 1400, 1420.
Hoki mau stock split ya. Hari ini naik. Mungkin juga karena ada sentimen stock split itu sih. Pasang aja trailing stop di bawah 11.85 yang udah punya barang ya. Next, Sumarecon. Nah, ini juga harusnya udah punya barang. Strateginya sudah mulai hari Jumat ya, atau bahkan dari hari Kamis. Ya, tuh dari Kamis, Jumat, dan hari ini baru nembus ke atas 820. Mudah-mudahan lancar ke 900-an lah ya. WIM ini sih udah tes area resisten, tinggal tinggal diamanin aja lah ya. Di bawah 725, di bawah 800 lah, turun ke bawah 800, mau kabur dulu nggak apa-apa. LPPF, nah ini yang buat yang punya barang, pasang aja trailing stop di bawah 13.15 tuh. Next, Wood. Woodnya biarin dulu lah ya, udah jualan sih harusnya. Kemarin waktu turun ke bawah ini nih 665 ya, udah diajakin take profit, jadi ya sudah biarin dulu aja. Next, oh ya ini kalau misalnya masih ada yang punya barang, batasnya di bawah 645 ya kalau mau kabur ya. Siapa tahu si Woodnya mau bikin range sideways, bawahnya 565, atasnya 710 700-an. Hell, ini masih cenderung sideways, tapi selama nggak turun ke bawah 3950 sih nggak apa-apa. Atau trailing stopnya bisa dinaikin ke bawah 4000 tuh buat yang punya barang. PNBN naik sih. Tapi buat beli baru saya sih lihat yang lain dulu aja ya. Pasang trailing stop aja lah yang udah punya barang di bawah berapa itu ya. Jadi yang di breakout 1145, ya udah turun ke bawah 1145, kabur dulu sih nggak apa-apa. Bina tipis ini ya. Kita lihat yang lain aja. PTPW, nah ini nggak begitu tebel, tapi ya lebih tebel dari si Bina sih. Mudah-mudahan sih lancar ya naiknya, karena ini si PTPW berhasil breakout area 1500-an, dan ya mudah-mudahan masih lanjut naik ke puncak sebelumnya tuh ya, itulah 1700-an, mudah-mudahan. Era, nah era ini menarik nih. Era menarik. Aduh, akumnya kenapa merah tapi ya. Tapi sih masih cenderung bullish sih akumnya. Coba kita lihat besok ya. Ini sih kalau naik ke atas 2830 mau dibeli nggak apa-apa tuh. Cut lossnya di bawah 2750. Itu ada berapa persen ya? Lumayan lah. Lumayan kecil. Area resistennya ya di 3000 3030 ya. Era ditulis dulu aja lah. Asa, nah asanya kempes tuh. Oke, kempes. Pasang aja ya trailing stop di bawah 1100 gitu, nggak apa-apa sih kalau misalnya masih punya barang. Harum, Harum yang mau beli lagi sabar dulu aja sih ya. Tungguin membal dulu aja lah, kita lihat besok hari Senin. Ya kalau hari Senin naik ke atas 7100 sih menarik tuh. Mungkin membal. Kita lihat dulu aja. Bank Rakyat mendekat ke area 4800 tapi belum nyampe. Kita lihat besok lah ya. Sementara hold nggak apa-apa. Bank Negara juga masih belum breakout 6400, biarin dulu lah. Ini ISAT inside bar. Tapi di tengah-tengah range sideways 5.6475. Jadi yang udah punya barang misalnya, ya mudah-mudahan sih harga belinya di bawah 5800 ya. Karena kalau turun ke bawah 5800 ini mending sih buang dulu gitu, kabur dulu aja nggak apa-apa.
Rals, nah ini Rals boleh nih buat besok buy if break 750. Cut lossnya di bawah 720. Area resistennya ini agak lebar rasanya di area-area sini nih. Ini berapa ya? 835. Nah ini aja lah, 835 860. Bentar ya, ini 785 dikit. Ini apa? Rals, tulis buat besok Rals. INTP, wait and see dulu lah. WG ini menarik, tapi harusnya udah punya barang sih ya, karena sempat ada rekomendasi beli buy if break 254 ya. Tapi mungkin buat yang belum punya barang nggak apa-apa, pakai strategi buy if break 258. Cut lossnya di bawah 248 ya. Area resisten ya anggap aja di ini nih. Ini banyak area berhenti di sini di 270-an. Itu ada berapa persen ya? 5%-an. Nah, WG lah boleh buat besok tulis. Friend, tunggu naik ke atas 61 aja sih. SIMP SIMP ini nggak terlalu tebel ya bid overnya. Hari ini volumenya sih lebih gede dari yang kemarin, tapi juga masih di atas di bawah rata-rata. Kalau misalnya mau dibikin strategi trading boleh buy if break 438. Tapi saya curiga nih area-area 448 masih jadi area resisten. Coba kita zoom out. Kita lihat-lihat lagi ya. Bentar. Banyak kan. Nah, kalau kita lihat ini cenderung bergerak di dalam bullish channel nih kalau kesini. Nah, coba kita gini. Rasanya sih sini ya. Nah, iya sih 448 450-an rasanya ya area resisten. Karena kalau kita lihat perjalanan harganya dari puncak yang di awal Januari turun kan, terus ada sempat rebound nih di tanggal 19-an sampai 22, kemudian turun lagi tuh. Nah, pas waktu rebound itu nggak nyampe ke high sebelumnya, jadi bikin lower high ya, benar, lower high gitu. Ya syukur-syukur sih kalau mampu naiknya ke area 460-an ya, itu ada ruang sekitar 5%-an. Kalau ke area 460-an, kalau turun ke bawah 422 ya jatuhnya sih 1:1 ntar. Ini sih kalau turun ke bawah 422 jadi sinyal sell ini si SIMP-nya ya. Tapi hari ini tutupannya menarik dan ada akumulasi juga. Tulis dulu aja sih nggak apa-apa, buy if break 438, cut loss di bawah 422, area resisten ya 460-an 462 lah. Pura skip dulu lah ya. Ini BBTN tes area resisten 1870. Asrinya ini naik nih, sempat ada rekomendasi beli buy break 250 kan ya. Harusnya sih udah punya barang ya, hold dulu aja sih nggak apa-apa. BTPS rebound. Area resisten perkiraannya di 3800 3870 ya. Ini apa? Doit selama nggak ke bawah 306 ini masih oke lah. Dimas tes area resisten. Coba kita lihat yang lain. SMBR semen ini belum berhasil breakout resistensi. Wait and see dulu lah. Nah ini SCMA higher low candlenya doji 2 hari. Apakah
berhasil rebound, kita lihat besok aja ya. Kalau naik ke atas 2190 ada peluang rebound, tapi lihat besok lah karena doji 2 hari tuh. DSNG lihat besok aja. Wetonnya ini tunggu breakout area ini ya. Ini area area 384 minimal. Nah, minimal tunggu breakout area 384 aja si wetonnya ya. Di hourly sih bagus ini. Kalau kita lihat di sini cut loss-nya di bawah 372 itu lumayan sih. Oh, sorry. Oke lah, bisa ini diambil. Itu tadi ada angka berapa ya? 416 dapat. Oh ya itu. Coba kita ukur kayak gini. Perkiraan target breakoutnya 408. Oke. Si weton bisa tuh. Ada WG, ada weton ya. Buy break 348, cut loss-nya di bawah 372, area resisten 408 416 tuh. BJBR tar dulu aja lah ya. Ini BNII agak tipis ya. Pol next. ITMG wah kempes. Hai. Jadi si ITMG-nya ya memang kalau kita lihat swingnya sih masih sejak Desember sampai sekarang malah lower high dan lower low ya. Jadi ya ada trend bearish ini naiknya sih kira-kira ini rebound ini area 11.500-an ini area apa ya? Kita zoom out yang banyak coba. Sempat jadi support, sempat jadi area resisten. Terus ya mudah-mudahan lah lancar ke 14.000 ya. Sementara hold dulu nggak apa-apa. Antam. Belum naik ke atas 2970. Kita kasih Bollinger Band coba kayak gimana. Mana ya band? Oh ini udah mulai datar. Nah itu kalau di break lumayan sih. Oke lah, hapus. Buy if break 2970 ya antamnya. Masih sama seperti strategi yang untuk hari Senin. Cut loss di 2850, area resisten 3200 3240. Antam. Next. Film saya sih cari yang lain ya. APIC ini rest area resisten tuh 835 masih jadi resisten. OPMS naik tapi ini tipis loh. Harga di bawah 500, rata-rata volume cuman 5 juta lembar. Oke lah itu sudah ada beberapa saham yang menarik tuh. Ada Antam, Weton, SIMP, WG, Rals, Era, INKP. Dan itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, stay sehat-sehat. Dan bye-bye.